Jadi untuk praktek hal-hal yang harus dipersiapkan, masker karena kita bakal ketemu dengan debu-debu. Terus ini sarung tangan. Biar tangannya nggak cepet tergores, nggak luka gitu. Karena untuk ngilangin apa aja, kena serutan kayu. Gitu sarung tangan. Ini masker, sarung tangan, sepatu. Kebetulan saya pakai sepatu olahraga. Jadi harus yang nutup punggung kaki. Jadi nggak, kalau yang perempuan jangan sampai sepatu flat shoes gitu, nggak boleh ya. Jadi harus nutup punggung kaki. Yang untuk perempuan, jilbab yang agak dalam itu dimasukin ke dalam baju praktek. Jadi karena saya nggak pakai baju praktek, jilbabnya saya karena nanti takutnya ketarik sama alat. Peralatan pertama yang akan saya perkenalkan yaitu ini udah cukup legend nih. Ini namanya mesin gergaji potong berlungan. Kenapa mesin gergaji potong berlungan? Karena yang kerja itu lengannya. Mesin gergaji potong berlungan ini fungsinya yang pertama untuk memotong. Jadi kalau memotong arahnya gini ya, potong. Kalau kayak gini membagi dua, ini bukan memotong namanya, ini membelah. Ini membelah. Tapi kalau memotong itu gini, ini memotong. Fungsinya untuk memotong, bisa untuk membuat pen, bisa pen sebuah sambungan. Nah ini contohnya, bisa dipotong, motong, bisa bikin pen. Seperti ini, bikin pen. Kalau menggunakan peralatan permesinan, Anda tidak boleh sendirian, harus ada yang ngeliatin gitu, harus ada yang mantau, karena nanti salah-salah. Oke, pertama ini mata gergajinya besar ya, ini mata gergajinya. Nah nih perbandingannya sama tangan, mata gergaji. Kemudian ini handle untuk dorong, tarik. Kemudian ini untuk menaik turunkan mata gergajinya. Jadi tinggal diputar, mata gergajinya naik nih contohnya. Nah, naik. Saya putar balik, mata gergajinya malah turun gitu. Ini untuk setting ketinggian mata gergajinya. Nah ini yang hijau tombol on-nya, yang merah tombol off-nya. Jadi kita cobakan ya. Ini ada contohnya, saya mau memotong medianya. Gimana cara ngidupinnya? Pertama kali yang kita lakukan adalah tangan kiri kita dorong handle-nya. Jangan hidupkan ketika dia berada di sini, tapi dia di ujung sini. Sudah mentok. Kemudian medianya disetting dulu. Mau dipotong berapa senti? Soalnya saya akan potong di sini. Setting dulu dengan mata gergajinya. Misalnya saya mau motong segini. Jangan dihidupkan dulu, setting dulu, kemudian mundurkan lagi sampai mentok, baru tangan kiri pegang, hidupkan, nanti pindah ke tangan kanan, dan tangan kiri megang medianya.
memakan waktu yang beberapa lama ya. Kalau tinggal pakai ini, gergaji potong berlengan ini hitungannya detik dan hasilnya pun halus, rapi, hasilnya bersih, tidak ada serutan-serutan seperti gergaji. Kalau kita membuat pen seperti ini, nah ini kita mengatur ketinggian dari mata gergajinya menggunakan handle ini. Jadi kalau tadi handle-nya dikebawahin sampai bawah, sampai mentok untuk motong. Kalau untuk bikin pen ini itu dinaikin ke atas. Nah ini pertama disetting dulu. Kalau kita mau buangnya setengah, berarti disetting setengah. Nah gini kita settingnya. Nah kurang lebih begini. Selesai disetting, kita mundurin. Kemudian kita hidupkan. Jadi tidak memotong tapi hanya membuang sebagian. Hasilnya bersih. Ini lebih cepat membuat pen ketimbang Anda membuatnya dengan menggunakan pahat. Hanya beberapa detik. Nah ini selesai. Gitu ya. Nah ini dua fungsi dari peralatan ini. Kita pindah ke mesin berikutnya. Ini mesin yang sudah cukup legend. Namanya mesin bor pelubang. Ini bornya. Jadi yang akan dilubangi itu, misalnya ini benda kerjanya. Ini benda kerjanya akan dilubangi di bagian sini, maka benda kerjanya saya letakkan di bawah bor pelubangnya. Nah, ini sebenarnya intinya. Kemudian ini nanti ketika Anda sedang melaksanakan pengeboran, maka akan ada sampah-sampah seperti ini nih. Serpihan-serpihan bekas pengeborannya, maka ini digunakan untuk ngebuang yang sisa-sisanya. Sisa-sisa. Tombol on ya. Kemudian ini handle untuk naik turunnya. Nanti ketika Anda gini, naik turun. Nah gitu. Ini handle untuk tangan ya, naik turun, dan ini bisa disetting. Cuman kita pakai yang udah tersetting aja, udah diatur. Nah ini. Kemudian ini settingan ketinggian dari mata bornya. Nah, jadi kalau maksimal mata bornya semana kedalaman mata bornya bisa kita setting dari sini. Misalnya saya pengen kedalaman mata bornya itu segini aja. Nah, di sini saya setting. Ini saya buka, saya naikin ke atas sampai mentok, baru dikunci. Nah, ini nggak bisa turun lagi. Bisa naik tapi nggak bisa turun. Nah, gitu untuk kunci bagian bawahnya. Tapi kalau dibuka kuncinya, dia bisa sampai bawah, sampai mentok. Nah, ini fungsinya untuk ngejepit benda kerja, menjepit benda kerja. Jadi contohnya seperti ini. Kenapa dikasih itu Bu Fani? Oh ini untuk ganjelnya aja, karena ini maksimal penjepitannya segini nih. Udah habis. Jadi kita perlu alat bantu untuk mengganjal aja di sini. Biar kerjanya nggak lari ya? Iya, biar ini nggak lari. Biasanya kalau nggak dijepit, dia ketika kita naik angkat, ini
bakal ikut keangkat. Saya harus dijepit. Nah ini untuk setting penjepitnya. Nah ini ya. Kalau ini kayak setir mobil ya. Untuk arah ke kiri ke kanan. Nih. Kalau kita tarik ke kiri, dia ke kiri, kanan ke kanan. Kayak gitu. Ini yang kecil, setir yang kecil, ini untuk maju mundur. Coba ya. Saya ke kiri, dia mundur ke sana. Nah, kalau saya arahkan ke sana, ke kanan, dia bakal maju. Gitu. Kelihatan ya ininya, perbedaannya. Sekarang kita set mau bikin lubang sambungan pen dan lubang. Tapi lubangnya itu nggak sampai tembus, jadi lubangnya itu hanya setengah. Kita coba ya. Pertama hidupkan mesinnya. Terus yang ini. Terus yang di belakang tadi kita hidupin. Maju mundurnya. Udah kebuat lubangnya. Nah bayangkan kalau membuat lubang ini dengan menggunakan pahat, berapa lama? Karena belum dipraktekin karena pakai pahat, jadi belum tahu ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Kalau pakai pahat itu bisa 1 atau 2 kali pertemuan Anda bikin pen dan lubang. Tapi kalau ini hitungannya cuma menit dan Anda tinggal setting ini. 2 menit.
Nah 2 menit ya bikinnya. Setelah itu tinggal setting pakai pahat juga, tinggal dibersihin. Kalau misalnya masih sempit, dilonggarin lagi dikit, masih pakai pahat aja. Itu dia tadi 2 peralatan permesinan yang ada di workshop konstruksi kayu jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Teman-teman bisa cek peralatan-peralatan lain di video selanjutnya karena bakal ada beberapa peralatan seperti mesin ketam perata, mesin ketam penebal, mesin gergaji pembelah, dan mesin kombinasi. Tapi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Karena dengan like, subscribe, itu bikin kita semangat dan kita bakal nge-share video-video bermanfaat selanjutnya. Oke, bye-bye.